Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Akhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Taisir Karimur Rahman karya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Kautsar. Seperti biasa sebelum kita menjelaskan terkait tentang surat Al-Kautsar, maka kita lebih dahulu agar mengetahui tentang asbabun nuzul, sebab diturunkan surat Al-Kautsar ini. Sebagaimana pernyataan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nuzilat fil As bin Wa'il. Surat Al-Kautsar ini diturunkan ya kepada As bin Wa'il. Wa dzalika anna ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika dia itu melihat, ya, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau melihat, ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal masjid wa huwa yadkhul, ya. Keluar dari masjid sedangkan dia masuk, ya. Masuk ke masjid. Faltaqiya 'inda bab Bani Sahm, maka berpapasan dengan ya di masjid di Bani Sahm. Wa tahaddatsa wa unasu min sanadid Quraisy fil masjid julus. Kemudian manusia mulai banyak memperbincangkan terkait ya apa yang ada di mereka, yaitu dari Bani Quraisy, ya, di dalam masjid sedang duduk. Falamma dakhala al-As qalu lahu, ketika As ini masuk dan mereka mengatakan kepada As, manil ladzi kunta tahaddath, engkau berbicara dengan siapa? Ya, qala dzalikal abthar, aku berbicara dengan abthar. Abthar itu yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana tufiya qabla dzalika Abdullah ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min Khadijah. Itu setelah wafatnya Abdullah putra beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, ya, memiliki 7 putra, ya, 7 putra-putri, ya. 3 putra, 4 putri. Wa kanu yusammuna man laysa lahu ibnun abthar. Mereka orang-orang Quraisy mengatakan orang yang tidak punya anak, ya, anak laki-laki, maka dia itu abtar. Abtar itu artinya terputus. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Kemudian Allah turunkan surat ini Al-Kautsar. Ya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat berikutnya dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih juga berkaitan dengan As bin Wa'il, yamurru bi masjid, yamurru bi Muhammad. Ketika dia itu berpapasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yaqul, inni la as'anuka wa innaka la abtar minar rijal. Maka As bin Wa'il mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau ini terputus karena tidak memiliki putra. Ya. Fa anzalallah inna syani'aka wal abtar. Maka Allah menurunkan surat ini kepada As bin Wa'il,
wal abtar min khairi dunya wal akhirah. Orang yang terputus dari rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Itu seputar tentang sebab diturunkan surat Al-Kautsar. Kemudian ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Surat Al-Kautsar ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Ya. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, ya, nikmat yang banyak. Ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak. Kemudian Allah sampaikan kembali, fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang ketiga, ya, ini ayat surat yang paling pendek, hanya 3 ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad adalah orang-orang yang terputus. Apa yang dimaksud terputus tadi? Terputus daripada nikmat Allah, rahmat Allah di dunia maupun di akhir. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, Inna a'tainakal kautsar, ay al-khairu al-kathiru wal fadlu al-ghaziru. Yang dimaksud dengan Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak dan keutamaan yang sangat luas. Itu maksud daripada Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian keutamaan-keutamaan yang besar. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam konteks kalimat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaumul qiyamah. Nanti pada hari kiamat, kata beliau. Berupa apa ikhwasnya? Minan nahril ladzi yuqalu lahu al-kautsar. Yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah berupa an-nahr, sungai, atau yang dikatakan itu adalah al-kautsar. Al-kautsar wa minal haud, di antaranya adalah al-kautsar itu telaga, ya, telaga al-kautsar. Uluhu syahrun, yang mana panjangnya membutuhkan perjalanan sekitar sebulan. Jadi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Wa arduhu syahrun, dan luasnya pun juga membutuhkan perjalanan yang kurang lebih 1 bulan. Ya. Ini sudah seperti lintas negara, gitu ya. Kalau sudah perjalanan sampai 1 bulan, berarti sangat luas telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Telaga Al-Kautsar. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ma'uhu asyadru bayadan minal labani, di mana airnya itu lebih putih daripada susu. Ya, memperhatikannya. Susu cair atau ultra, dan itu lebih putih, ya, telaga Nabi lebih putih, air yang diambil dari telaga Nabi itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Itu ciri-ciri
air telaga Al-Kautsar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Diperuntukkan kepada siapa? Kepada umatnya yang senantiasa mereka itu berpegang teguh dengan sunnahnya. Aniyatuhu adadun nujumis sama. Kemudian ya, antum perhatikan gelas-gelasnya atau cangkir-cangkirnya, tempat yang akan digunakan mengambil air telaga Al-Kautsar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya seperti bintang di langit, tak terhingga, banyak sekali, ya, banyak sekali, ya, piranti-piranti, gelas-gelas, cangkir yang ingin digunakan umatnya nanti di telaga Kautsar itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Yang tadi, ya, Syekh As-Sa'di menjelaskan, jadi panjangnya membutuhkan perjalanan kurang lebih 1 bulan, luasnya juga sama membutuhkan perjalanan 1 bulan, kemudian pirantinya, gelas-gelas, cangkir-cangkirnya, bejana-bejananya itu jumlahnya kurang lebih seperti bintang yang ada di langit. Dan juga tadi yang dijelaskan oleh beliau, airnya lebih putih daripada susu, airnya lebih manis daripada madu. Kemudian kata beliau, man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang meminum ya 1 kali tenggukan, lam yatma ba'daha abada, dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Bayangkan, hanya 1 kali tenggukan, 1 kali minuman, itu tidak akan merasakan haus selamanya. Kenapa? Karena tadi saking manisnya, kemudian saking jernihnya, lebih putih daripada susu, dan itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa telaga Al-Kautsar. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, walamma dzakara minnatahu alaihi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan terkait tentang apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa telaga Al-Kautsar ini, amarahu bisyukriha, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mensyukuri nikmat. Ini nikmat yang sangat besar. Nabi diberikan kekhususan, yaitu Allah berikan kepada beliau telaga Al-Kautsar. Faqal fasholli li rabbika wanhar, sehingga Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dirikanlah salat dan juga tunaikanlah berkorban atas nama Tuhan. Ayat ini kata beliau, khassa hataini al-ibadataini bidzikri. Jadi ayat ini dikhususkan tentang berzikir seperti salat. Salat ini kan innamas salatu lidzikri dalam surat Thaha. Jadi sesungguhnya salat ini digunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang liberal ketika membaca ayat ini dalam surat Thaha, innamas salatu lidzikri, sungguhnya salat itu dijadikan untuk mengingat Allah. Jadi kalau sudah berzikir, mengingat, tidak perlu salat. Ini menurut orang-orang liberal. Dan ini diikuti oleh beberapa mahasiswa, ya, mahasiswa di beberapa universitas Islam di Indonesia. Karena tujuan salat zikir, sebagaimana ini, ya. 2 ayat ini dikhususkan untuk berzikir kepada Allah. Dengan salat dan berkorban tadi kan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas, ya, pemahaman yang menyimpang, karena goyahnya, tujuannya memang itu berzikir betul. Tetapi bahwasanya salat ini adalah termasuk di antara rukun Islam. Yang barang siapa yang meninggalkan rukun Islam dengan sengaja, maka dia telah kafir. Ya. Kemudian kata beliau,
li'annahuma afdalul ibadat wa ajalul qurbat. Jadi salat dan berkorban ini adalah dua ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang lainnya, dan pendekatan diri kepada Allah yang paling utama, yaitu adalah salat dan berkorban. Kemudian beliau menjelaskan wali anna as-salata tatadammanul khudu' fil qalbi wal jawarih lillah. Karena di dalam salat itu terkumpul di dalamnya adanya khudu'. Khudu' itu benar-benar dia kepatuhan, ketundukan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh anggota badannya, ya, itu ditujukan kepada Allah semata. Itu di dalam salat. Wa tanquluhu fi anwa'il ubudiyah, dan juga kepada masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Wa fin nahar, adapun dalam berkorban ini, kata beliau, taqarrubun ilallahi bi afdhali ma indal abdi minal nahair. Ya, berkorban ini adalah sebuah ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan bagi manusia ketika pada hari raya Idul Adha, pada hari raya kurban. Wa ikhrajun lil mal alladhi jubilat an-nufus ala mahabbatihi wasyuhbihi, dan juga mengeluarkan harta, ya, atau zakat, ya, mengeluarkan harta. Itu kan berkorban ini kan termasuk di antara ibadah, ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tentang masalah harta, mengeluarkan harta dengan patungan sapi atau dengan membeli seekor domba, ya. Alladzi jubilatin nufus, yang mana manusia itu sangat suka dengan harta, wasyuhbihi, dan juga manusia itu eman dengan harta, tapi ia keluarkan hartanya untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Inna syani'aka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur, yang mana kata As bin Wa'il, Nabi Muhammad setelah tidak punya putra, meninggalnya Abdullah ini dianggap orang yang terputus, tidak punya keturunan laki-laki, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah kepada As bin Wa'il ketika dia mengatakan Muhammad abtar wal abtar, Muhammad itu terputus, tidak punya keturunan, ya, setelah wafatnya putra yang bernama Abdullah. Kemudian Allah bantah, mubghituka wa dhammaka wa mutakhassuka, ya, wal abtar, orang yang membencimu wahai Muhammad, orang yang mencelamu wahai Muhammad, dan orang yang menganggap kurang ataupun kurang utama, ya, karena setelah wafatnya putranya Abdullah wal abtar, ya, mereka adalah orang-orang yang terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Al-maqtu' min kulli khair, ya, terputus dari kebaikan-kebaikan yang ada. Orang yang membenci Nabi Muhammad, orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang terputus dari kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang ada. Maqtu'ul amali, maqtu'udz dzikr, mereka yang terputus dari amal perbuatan, mereka juga terputus daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwal kamilu haqqan. Kata Syekh As-Sadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi manusia yang sempurna kebenaran, ya, kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahul kamal al-mumkin lil makhluq min raf'i dzikri wa kathratil ansari wal ittiba'i sallallahu alaihi wasallam. Yaitu karena beliau memiliki kesempurnaan
yang ada pada makhluknya ketika min raf'i dzikri, beliau terus berzikir kepada Allah, dan juga wa kathratul ansar, dan banyaknya yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, Walid Tibai sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyaknya pengikut-pengikutnya, ya, umatnya yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah surat Al-Kautsar yang pendek tetapi memiliki syarat makna yang sangat luas sekali, bahwasanya sekali lagi, ya, orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti As bin Wa'il, yang dianggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah terputus lantaran setelah wafatnya putra beliau Abdullah, ya, dari pernikahan beliau dengan Khadijah, dianggapnya itu sudah terputus karena tidak punya keturunan, ya. Yang dimaksud adalah keturunan dari putra, karena simbol strata sosial bagi orang-orang kafir Quraisy itu ketika punya anak laki-laki, ya. Ketika punya anak laki-laki itu simbol dia itu orang yang mulia, simbol dia itu orang yang memiliki keturunan, ada generasi penerusnya. Ketika mereka ini memiliki anak perempuan, itu adalah simbol lambang kehinaan, lambang kelemahan, sehingga banyak mereka membunuh anak-anak perempuan hidup-hidupnya. Itu yang masih berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah pada masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan Muhammad itu adalah al-abtar, orang yang terputus karena tidak memiliki keturunan tadi, ya, laki-laki, putranya meninggal dunia. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang terputus adalah orang yang membencimu, orang yang mencelamu, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dan dia orang-orang yang mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Demikian akhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, yang kita sampaikan. Kafi bihadzal qadar bi kafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.